Terima kasih Bu Haji. Kalau kita dalam perjalanan, apakah kemudian masuk waktu sholat, apakah itu kita sholat di kendaraan, di bis misalnya, ya, kan ini mah macet ya. Kalau kereta mah nggak ada macet. Di bis misalnya atau di mobil pribadi kita, apakah sholat dengan tayamum ataukah kita tarik menjadi jamak? Yang benar adalah ditarik saja ke jamak. Kenapa? Karena untuk masuk ke tayamum syaratnya kurang. Kenapa? Karena kalau tayamum harus ada fakdul ma, harus ada hilangnya atau tidak adanya air. Itu pasti ada air, ya kan? Jadi itu harusnya dijamak. Kalau maghrib ke isya dijamak. Tapi ada kasus di mana kalau tidak ada jamak. Contoh, dalam perjalanan ini kita jauh sekali, masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh itu ternyata tidak ada rest area. Saya pernah tuh waktu umroh tuh ya, yang kedua Pak Haji ya, yang kita agak siang itu ada matahari ini kelihatan. Ini waktu subuh. Kata supir, nanti di depan. Ternyata di depan itu jauh sekali. Bedanya orang kita sama orang sana. Nyebut depan itu ya Cikarang itu. Orang Ciamis itu sekedap. Palingnya 10 kilo jangan lebih ke apa? Itu lebih ke subuh teh. Geus mulai beureum lah. Nah, jemaah sudah gelisah. Mana yang harus diambil? Jabal lamun naik di jamak yang mana subuh? Ditarik ka duha. Teu bisa. Nah, tapi kita percaya karena kita nggak tahu tempat dan ternyata memang bisa subuh karena matahari belum terbit. Dianggapnya belum terbit. Dan ketika nyampe ternyata masih banyak yang sholat. Jadi orang memang di sana mah jarang rest area. Nah kalau di kita banyak rest area. Nah, kejadiannya kalau di bis, kalau di mobil pribadi, maka tidak diperkenankan untuk tayamum karena mobil bisa berhenti. Jadi nggak ada alasannya. Mobil bisa berhenti di pinggir, cari tempat duduk, sholat. Jadi nggak memenuhi syarat tayamum. Kecuali kalau misalkan di pesawat, di kereta, itu boleh tayamum. Kalau pesawat kan mau turun dulu, cari air yang ada cuma buat untuk istinja. Kalau kereta mau sholat di mana? Dulu zaman saya Jogja itu tiap itu waktu sekolah mesti subuh itu sholat di apa namanya? Di kereta. Kenapa? Karena kita nggak mungkin sholat di stasiun pas ditinggal. Nah itu boleh. Nah kalau mobil pribadi atau bus itu nggak memenuhi syarat. Jadi ilat hukumnya nggak ada. Ilat hukum itu alasan hukum. Kan bisa berhenti. Jadi tayamumnya tidak sah. Mending dijamak. Jamak dan tayamum sama-sama rukhsah atau keringanan dari Allah. Nah, nanti kita tayamum lebih spesifik lagi di bab tayamum. Mudah-mudahan ngajinya terus. Jadi kita terus panjang. Saya kira itu Bu Haji. Jadi jawabannya lebih baik dijamak karena masih banyak waktu ke isya.
nanti juga ketemu tuh rest area. Apalagi sekarang insya Allah orang itu tidak akan kesusahan ketemu rest area. Ya, kalau macet misalkan, saya kemarin tuh dari sini ke Bogor Sentul kemarin, itu sampai berapa jam kemarin? Tapi karena nggak ada waktu sholat, karena waktu itu pagi. Atau dari sini ke Jakarta macet itu. Macet itu dulu kita bahas di sholat jamaah qashar ya, dulu pernah dibahas. Macet itu bisa menjadi sebab kita boleh menjamak sholat. Macet, karena macet itu masuknya masyakot, sempitan, susahan, kerepotan. Itu. Saya kira itu ya wajib. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan, ya, masih buat jadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Al-wiladah tadi itu sekira-kiranya yang melahirkan itu sudah bisa bangun. Bukan tos sehat, tos kuat. Bisa jadi rencana sehat. Sakira-kirana bisa bangun. Anu ngalahirkeun normal mah biasana bisa bangun. Walaupun dipapah. Ya. Pasti bapak-bapak yang punya istri kan ngalamin ya. Ketika istri melahirkan, dia harus mandi, kita antar ke kamar mandi, bahkan kita yang mandiin. Pas palebah dia tak kerasa menjadi salah kita. Mandian lo juga. Mau dioperasi. Ikut. Ngerti. Nah, jadi setelah kira-kira dia sanggup berdiri dan sanggup untuk kena air. Itu wiladah begitu. Jadi nggak harus keluar langsung mandi-mandi. Tong wahaka diberesan dokter bidan nembetos beres dengan beri papah ke kamar mandi. Gitu sarana. Nah, eta niatna mandi tadi sami. Tapi dia masih punya hadas. Nyata nifas. Nanti setelah 40 hari mandi lagi, mandi nifas. Ayo nifas makan. Pamit telepon pas head. Keluarnya sedikit-sedikit. Pas head selama 40 hari 40 malam. Jangan coba-coba diganggu oleh suaminya, karena itu akan berbahaya dan haram. Nggak boleh digauli. Saya kira itu wajib. Panggil. Masih ada yang lain silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada sedikit racun masalah yang membatalkan wudu. Kemarin dibahas masalah kalau kondisinya itu ada 3 posisi. Pertama duduk tapi kita dalam kondisi ketiduran lah, atau yang kedua duduk bersender dan ketiduran, dan ketiga tidur terlentang. Nah, pada saat duduk atas ketiduran ternyata kita bermimpi dan ternyata sampai keluar air suci. Kondisi itu kemarin disampaikan bahwa itu tidak membatalkan untuk berwudunya. Tapi ketika pada diutarakan bahwa itu wajib mandi, saya agak bingung gimana. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Orang yang kemudian tidur
dalam posisi nanti duduk dan angger pantatnya itu menyentuh bumi begini, duduk. Kemudian dia bermimpi, maka dia tidak batal wudunya, tapi dia harus mandi. Betul. Saya di muka kitabnya begitu. Sebab nawan keluar mandi mah ente ngabatalkeun wudu, tapi ngabatalkeun mandi. Jadi keluar mandi mah hadas gede. Keluar mandi mah anu ngabatalkeun wudu mah kamari teh naon teh duduk tidur terus hilang akal, terus bersentuhan kulit laki perempuan, kemudian menyentuh kemaluan, kemudian menyentuh dubur. Nggak ada keluar mandi. Nah ternyata keluar mandi mah aya teh dina hadas besar, wajib mandi. Kuat kita tahu ulama membedakan. Sehingga orang yang keluar mandi pada posisi dia duduk tidak membatalkan wudu, tapi dia sudah punya hadas besar. Gitu. Ada teka memang, tapi pakainya gitu memang nggak menang gitu. Nah, pertanyaannya kalau mandi pasti nyentuh. Yang kedua pipis, pasti punya hadas kecil. Akhirnya dia setelah itu pasti wudu lagi. Gitu. Lain cenah. Kemudian ya pembatalannya ya. Jadi gitu. Tapi ketika proses mandinya dia pasti menyentuh. Ya kan? Pasti kan ngebersihan eta. Dah keluar mandi. Mal mungkin menentu dibersihan. Tapi dibersihan pakai lap enggak. Nyah ka wudu cenah. Supaya tang wudu deui bae. Tapi tidak mungkin, pasti kencing. Rata-rata kita kalau ketemu air di kamar mandi pasti kencing. Kalau mau mandi pasti kencing. Pan keri aya dongengna Abu Nawas. Abu Nawasnya sok ngasalkeun raja ada narasi. Yo masyarakat aya nama si Abu Nawas ngasalkeun wae sok isingan da imahna. Ieu dongeng santri ya. Kok isingan mah 2 kang jelema rek isi teh. Isingan mah. Ya, BHB. Oh, BHB. Ya tepat satu BHB. Kan ngomong ke Sunda. Modal. Bang, ngomong tahu kasar tahu. Saya tuh bingung di Karawang teh jadi si ngomong rada kasar era. Ya BHB tah. Sok BHB itu di mana si Abu Nawas. Abu Nawas itu cicing ya. Naon maneh ka dari di BAB di imah mana gitu. Tahu mana sok ngasakeun raja. Oh, nya orang mah terangan tentang raja mah enggak we, BAB ngan syaratnya hiji. Naon ulah aya sakecelak oge kieu. Sakecelak oge ulah aya kencing di imah saya. Sok. Bingung atuh jeung. Pasti lamun BAB mah keluar kencing heula. Iya. Baralik deui Pak. Ka raja teh raja menang BAB tapi teu menang ki Ipan bingung urang. Oh, bener hebat banget sih, itu pinter. Jadi, ya, itu dongengan, tondanggap. Jadi orang mandi mesti kencing tuh. Coba aja. Karena itu apa ya? Respon alamiah. Akhirnya tetap dia punya hadas kecil. Akhirnya dia habis mandi terus wudu. Nanti ada besok itu sunatnya mandi apa? Di antaranya wudu sebelum mandi. Nah kalau dia wudu sebelum mandi, kemudian habis mandi, pas mandinya tidak ada hal yang membatalkan wudu, dia tidak perlu wudu lagi. Nah ini kan banyak ada perdebatan. Nabi itu pernah habis mandi nggak wudu lagi itu sholat. Ya ternyata mandinya Nabi itu dia tidak menyentuh kemaluannya dan tidak ada yang membatalkan. Karena sebelumnya mandi dia selalu wudu. Nabi nggak pernah batal wudu. Jarang kan nggak pernah.
Kalau nggak pernah kan ini nggak ada hukum di sini. Saya kira itu Pak Haji. Jadi tetap kalau pembatalannya iya begitu, tapi pada prosesnya tetap dia akan bersentuhan dengan atau melakukan pembatalan wudhu, sehingga dia wajib wudhu lagi. Saya kira itu. Ya.